Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Mana Rema pagi ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menjadi pelaku firman sehingga hidup ini makin berkenan dan makin menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema pendengar yang baik. Amsal 16 ayatnya yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Edgar Watson Howe berkata, tidak seorang pun mau mendengarkan kita bicara kalau ia tidak tahu bahwa selanjutnya adalah gilirannya untuk berbicara. Artinya, di mana saja kita akan menemukan orang yang lebih senang berbicara daripada menjadi pendengar yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang hukum membangun hubungan, bahwa lebih baik banyak mendengar daripada berkata-kata. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kalau kita mau mencermati, maka kita akan menemukan kebenaran bahwa kita tidak akan belajar apapun jika kita terus berbicara dan tidak memberi kesempatan orang lain berbicara. Setidaknya ada beberapa manfaat yang kita dapatkan jika kita mau mengembangkan seni mendengar dengan baik. Yang pertama, dengan mendengar kita sedang mengembangkan kemampuan untuk menghormati orang lain atau sesama. Sikap menghormati tercermin ketika kita dengan baik mendengarkan orang yang berbicara dengan kita. Bayangkan saja jika kita berbicara dan lawan bicara kita sibuk memainkan handphone atau buka buku atau melakukan kegiatan lain, apakah semua itu menunjukkan bahwa ia menghargai dan mendengarkan apa yang kita bicarakan? Orang yang menghargai sesamanya akan memberi perhatian kepada orang yang sedang berbicara kepadanya. Yang kedua, dengan mendengar kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jika kita mampu menjadi pendengar yang baik, maka kita akan membangun hubungan yang akrab dengan banyak orang. Orang akan membuka diri karena ia menemukan orang yang dibutuhkannya, yaitu kita yang siap dan mau mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, dengan mendengar kita sedang membantu sesama. Setidaknya jika kita tidak mendapat manfaat untuk diri sendiri, kita sudah membantu sesama dengan memberi nasihat atau solusi yang dibutuhkan sesama kita. Ketika kita mendengarkan, maka itu juga bisa menjadi peluang untuk kita mendapatkan ide-ide yang baik. Ketika orang yang sedang mengalami masalah itu didengarkan, sepertinya itu sudah meringankan beban yang sedang dihadapinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberi dua telinga kepada kita, karena Tuhan tahu kita perlu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan menolong kita semua, hidup ini terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sedikit berbicara, banyak berdoa. Sedikit berbicara, banyak mendengarkan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik, mampu memiliki kemampuan untuk mendengar orang yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan ini,
dan hikmat-Mu menolong kami untuk kami bisa memberikan solusi atau jalan keluar, sehingga itu dapat meringankan beban kehidupan yang sedang dihadapinya. Meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami langkah demi langkah, berjalan dalam kehendak Tuhan, setiap hari menjadi lebih baik dari hari kemarin, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup ini jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian dan selamat pagi.